hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah kembali kita berjumpa untuk melanjutkan bahasan tentang tanda-tanda besar dari hari kiamat. Kemarin di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang salah satu tanda besar dari hari kiamat, yaitu terbitnya matahari dari sebelah barat. Sekarang kita lanjut ke tanda besar yang berikutnya, yaitu husyiron nas ila ardis syam. Dikumpulkannya, digiringnya manusia dan dikumpulkannya mereka ke negeri Syam. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, bahwa dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ada hadis dari Wuhaib dari Abdullah bin Tawus dari bapaknya, yaitu dari Tawus. Tawus seorang tabi'in. Dia menerima hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yuhsyarun nasu ala thalathi tara'iq, raghibina wa rahibin, wa athnani ala ba'irin, wa thalathatun ala ba'irin, wa ashratun ala ba'irin, wa tahsyuru baqiyatahumun nar, taqilu ma'hum haitsu qalu, wa tabitu ma'hum haitsu batu, wa tusbihu ma'hum haitsu asbahu, wa tumsi ma'hum haitsu amsau. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, manusia semuanya akan dikumpulkan dalam 3 keadaan. Mereka itu ketika dikumpulkan dalam keadaan harap-harap, cemas-cemas. Ada yang berharap, senang, gembira, ada yang takut dan sangat tegang. Ada 2 orang ketika berlari atau berjalan menghindari api itu menunggangi 1 ekor unta. 1 ekor unta berdua. Ada lagi 3 orang menunggangi 1 ekor unta. Ada lagi 10 orang menaiki 1 ekor unta secara bergiliran. Karena 10 gak mungkin muat 1 unta, bergiliran. Dan sisanya digiring oleh api. Api ini menyertai mereka baik siang hari, malam hari, pagi hari, ataupun sore hari. Jadi selalu ketika mereka istirahat bermalam, api juga ikut diam. Ketika mereka kembali pergi berangkat, api ikut juga berjalan, menggiring mereka. Dan hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Lalu beliau menukil beberapa hadis yang semakna dengan ini. Setelah mengutip beberapa hadis itu berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, fahadhihi siyaqat tadullu ala anna hadzal hasyra huwa hasyrul mawjudina fi akhir dunya. Min aqtaril ardi ila mahallatil mahsyar wa hiya ardus syams wa annahum yakununa ala asnafin thalathah fa qismun
ta'imina kasina rakibin wa qismun yamshuna taratan wa yarkabuna ukhra wa hum ya'taqibuna 'ala al-ba'iril wahid kama taqaddama fi sahihain ithnani 'ala ba'irin wa thalatha 'ala ba'irin ila an qala wa 'ashrah 'ala ba'irin ya'taqibunahu min qillati dhuhr. Kata Imam Ibnu Katsir, seluruh hadis-hadis tadi menunjukkan bahwa pengumpulan orang dikumpulkan, digiring dan dikumpulkannya orang itu akan terjadi di akhir zaman. Dari kehidupan dunia ini di seluruh negeri dikumpulkan ke tempat mereka berkumpul, yaitu negeri Syam. Dan mereka itu terdiri atau terbagi kepada 3 golongan. Ada golongan yang ketika pergi itu senang berpakaian, berkendaraan. Ada juga yang kadang-kadang berjalan, kadang-kadang mereka itu menunggang kendaraan unta, bergiliran dengan satu unta. Sebagaimana dijelaskan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim tadi, 2 orang menunggangi satu unta, ada lagi 3 orang menunggangi satu unta, ada lagi 10 orang menunggangi satu unta secara bergiliran karena sedikitnya transportasi saat itu. Juga dijelaskan di dalam hadis yang merupakan tafsiran dari hadis lain. Tahsyuruhum atahsyuru baqiyatahumun nar, sisanya itu digiring oleh api. Api ini berasal dari mana? Api ini berasal dari lembah Aden. Kemudian mengepung manusia dari belakang mereka. Lalu menggiring manusia itu dari segala arah ke negeri tempat mereka berkumpul. Siapa yang terlambat akan disambar, dimakan oleh api ini. Dan semuanya ini menunjukkan bahwa ini terjadi di dunia di akhir zaman karena adanya makanan, adanya minuman, adanya kendaraan yang dijual belikan, dan adanya orang-orang yang binasa, mati, termakan, terbakar oleh api. Ini menunjukkan di dunia. Seandainya ini terjadi setelah di kiamat, maka setelah kiamat tidak ada lagi makanan, tidak ada lagi minuman, tidak ada lagi transportasi, dan juga tidak ada lagi kematian. Ada hadis-hadis yang menunjukkan bahwa keluarnya api ini di akhir zaman dari lembah Aden yang menggiring manusia untuk menuju ke tempat berkumpulnya mereka di negeri Syam. Di antara hadis-hadis itu adalah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Muslim, dan imam-imam Ahlus Sunan. Sunan Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Berkata Nabi SAW, takhruju narun min qa'ri Aden, tasuqu au tahsyurun nas, tabitu ma'hum haitsu batu, wa taqilu ma'hum haitsu qalu. Kata Rasul SAW, api ini akan keluar dari lembah Aden, menggiring dan mengumpulkan manusia. Api itu menyertai mereka baik ketika malam ataupun ketika siang hari. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua diterima dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasul SAW bersabda, "Satakhruju narun min Hadramaut, atau min nahwi bahri Hadramaut, qabla yaumil qiyamah tahsyurun nas." Qalu ya Rasulullah fama ta'muruna? Qal alaikum bisyam. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Hibban fi sahihi wa qala Tirmidzi hadza haditsun hasanun sahihun gharibun. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, akan keluar api dari Hadramaut.
atau dari arah laut Hadramaut sebelum hari kiamat. Api ini menggiring manusia. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa perintah engkau kepada kami? Maka dijawab, pergilah kalian ke negeri Syam. Sebab api ini nanti akan menggiring manusia untuk berkumpul di negeri Syam. Pergilah ke sana. Nah, di sini riwayat Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya, dan berkata Imam At-Tirmidzi, hadis ini hadis yang hasan, sahih, gharib. Berkata Imam As-Safaraini rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Lawami'ul Anwar. Kata beliau, ikhtalafa al-ulama fi hasrin nas min al-masyriqi ila al-maghrib. Hal huwa yaumul qiyamah atau qablah. Faqala al-Qurtubi wal-Khattabi wa sawwabahu al-Qadhi Iyad. Inna hadzal hasyr yakunu qabla yaumil qiyamah. Wa amal hasyr min al-qubur fahuwa ala ma fi hadits Ibni Abbas marfu'an kama fi sahihain wa ghairihima innakum tuhsyaruna huffatan uratan ghurala. Kata Safaraini, telah ikhtilaf para ulama tentang dikumpulkannya manusia dari timur sampai ke barat. Apakah ini terjadi sebelum kiamat ataukah setelah kiamat? Apakah ini terjadi pada hari kiamat atau sebelum kiamat? Ikhtilaf para ulama. Kelompok pertama dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, juga Imam Al-Khattabi, dan dibenarkan oleh Al-Qadhi Iyad, bahwa pengumpulan ini terjadi hari kiamat. Kenapa hari kiamat? Karena keterangannya berbeda. Kenapa sebelum hari kiamat? Karena keterangannya berbeda dengan pengumpulan setelah hari kiamat. Adapun pengumpulan dibangkitkannya orang dari kubur sebagaimana diterangkan dalam hadis Ibnu Abbas secara marfu dalam sahihain, dikatakan innakum tuhsyaruna huffatan uratan ghurala. Kalian nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan dalam keadaan huffat, urat, ghural. Huffat itu yang tidak beralas kaki, tidak bersendal, tidak berkaos kaki, tidak bersepatu. Kemudian urat. Urat itu telanjang. Tak ada selembar benang pun yang menutupi tubuhnya. Dan ghurala. Ghurala itu dalam keadaan tidak berkhitan. Jadi keadaan di hari kiamat ketika dikumpulkan itu semuanya telanjang kaki, dan semuanya tidak dikhitan, walaupun ketika di dunia sudah dikhitan. Di sana kembali kepada semula. Itu dikumpulkannya manusia pada hari kiamat. Sedangkan dikumpulkannya manusia digiring oleh api yang keluar dari lembah Aden yang disebutkan tadi, manusia masih berkendaraan, masih berpakaian, masih makan dan minum. Beda keterangan. Berdasarkan hal itulah, maka kata Imam Al-Qurtubi, juga kata Al-Khattabi, dikuatkan oleh Al-Qadhi Iyad, bahwa dikumpulkannya manusia dalam hadis tadi itu terjadi di dunia di akhir zaman sebelum terjadinya kiamat. Sampai berkata Safarin wa antasar al-Qadhi Iyad liqaul Khattabi wal Qurtubi bi anna hadits Abi Hurairah radhiyallahu an taqilu ma'hum wa tabitu wa tusbihu wa tumsi yu'ayyidu anna al-hasr fid dunya ila Syam li anna hadhihi al-awsaf mukhtassatun bid dunya. Al-Qadhi Iyad menguatkan pendapat Al-Khattabi dan Al-Qurtubi bahwa hadis Abu Hurairah yang menjelaskan ini, bahwa api itu selalu menemani mereka baik ketika malam hari, ketika pagi hari, ketika siang hari, ketika sore hari,
Dan ini menguatkan bahwa pengumpulan itu terjadi di dunia sampai ke negeri Syam. Adanya nama negeri Syam, adanya sore, siang, malam, pagi, itu adalah keterangan dan data yang khusus untuk kehidupan di dunia. Kalau di akhirat tidak ada lagi yang namanya negeri Syam. Masih kata As-Safaraini. Wa dzakara al-Qurtubi fi tadhkiratihi annal hasyr arba'atun hasrani fid dunya wa hasyarani fil akhirah. Lalu berkata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah bahwa pengumpulan manusia ini terjadi 4 kali. 2 kali terjadi di dunia, 2 kali terjadi di akhirat. Falladhani fid dunya al-madhkur fi suratil hasyr. Wa huwa hasrul yahudi ila syam. Qala lahum an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ukhruju. Qalu ila aina? Qala ila ardil mahsyar. Adapun 2 pengumpulan pengusiran di dunia, pertama disebut dalam surah Al-Hasyr. Al-Hasyr ayat yang kedua menyatakan huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyr. Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah yang telah mengeluarkan orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dari negeri-negeri mereka li awwalil hasyr, pada awal pengusirannya, diusirnya orang-orang ahlul kitab tersebut, Yahudi dan Nasrani. Dan diusirnya ke negeri Syam. Berkata Nabi SAW kepada mereka, kepada orang-orang Yahudi, ukhruju, keluarlah kalian, pergi kalian. Mereka kemudian bertanya, ila aina, pergi ke mana? Dijawab, ila ardil mahsyar, ke negeri mahsyar, negeri tempat mereka berkumpul menetap di sana, yaitu di negeri Syam. Hadis ini riwayat Imam Ibnu Abi Hatim dalam kitab tafsirnya. Inilah pengumpulan yang pertama, dikumpulkannya, digiringnya orang-orang Yahudi agar mereka berkumpul di negeri Syam. Itu terjadi di dunia ketika Nabi SAW masih hidup. Wal hasyru tsani, adapun pengumpulan yang kedua, disebutkan dalam hadis yang menerangkan tentang tanda-tanda kiamat. Akan muncul api yang menggiring manusia ke arah mereka berkumpul dari timur ke arah barat. Sebagaimana diterangkan dalam hadis Anas dan juga hadis Abdullah bin Salam, juga dalam hadis Ibnu Amr secara marfu. Berkata Nabi SAW, tub'athu ala ahlil masyriqi narun fatahsyuruhum ilal maghrib. Tabitu ma'hum haitsu batu wa taqilu ma'hum haitsu qalu wa yakunu laha ma saqata minhum wa takhallafa wa tasuquhum suqal jamal. Kata Nabi SAW, akan dimunculkan bagi penduduk timur api yang menggiring manusia ke arah barat. Api ini menyertai mereka ketika malam hari ataupun juga ketika siang hari. Ada juga yang jatuh, ada juga yang terlambat lalu tersambar oleh api tersebut. Api itu menggiring mereka seperti digiringnya unta ke tempat mereka berkumpul ke kandangnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari.
ketika menerangkan hadis ini. Kata beliau, wa kaunuha takhruju min qa'ri Aden la yunafi hasyruhan nas minal masyriqi ilal maghrib. Lianna ibtida khurujiha min Aden. Fa idza kharajat intasharat fil ardi kulliha. Wal muradu ta'mimul hasyr la khususul masyriq wal maghrib au annaha ba'dal intishar awwalu ma tahsyuru ahlal masyriq. Kata Imam Ibnu Hajar, disebutkan bahwa api itu keluar dari lembah Aden tidaklah bertolak belakang dengan hadis yang menerangkan bahwa manusia digiring dari timur ke barat. Jadi yang benar itu dari Aden atau dari timur ke barat, tidak bertolak belakang. Karena apa? Karena permulaan turunnya dari Aden. Ketika api ini keluar, menyebarlah ke seluruh penjuru dunia. Maksud dari timur ke barat itu artinya umum, menyebar secara menyeluruh, secara merata ke seluruh dunia, bukan mengkhususkan arah timur dan barat, hanya ungkapan saja. Atau mungkin setelah menyebar pertama kali, maka api itu menjalar dari arah timur, kemudian manusia tergiring oleh api itu menuju ke arah barat sampai berkumpul di negeri Syam. Itulah penjelasan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, wa ammal ladzani fil akhirah fahasrul amwat min kuburihim ba'dal ba'thi jami'a. Tadi sudah diterangkan dua pengumpulan di dunia. Yang pertama, dikumpulkannya orang-orang Yahudi, digiring, diusir dari Madinah, suruh berkumpul di negeri Syam. Itu yang pertama. Yang keduanya, nanti di akhir zaman digiring dan dikumpulkan oleh api, juga berkumpul di negeri Syam. Adapun pengumpulan manusia di akhirat, dan juga ini dua kali. Pertama adalah dikumpulkannya seluruh orang yang sudah mati, dibangkitkan dari alam kubur mereka seluruhnya. Kemudian mereka berkumpul tanpa ada yang terlewat. Berkumpulnya di sebuah padang yang sangat luas, rata. Tidak ada yang menonjol, tidak ada yang berlubang. Tidak ada yang cembung, tidak ada yang cekung. Tidak ada bangunan. Tidak ada tenda, tidak ada pohon-pohonan. Matahari amat sangat dekat. Seukuran 1 mil atau 3 mil. Panasnya amat sangat menyengat. Itu disebut dengan sebutan padang mahsyar. Ini yang pertama. Yang kedua, wahasrum ilal jannati wan nar. Kedua, mereka digiring dan dikumpulkan ke surga atau ke neraka. Adapun dikumpulkannya manusia di padang mahsyar tanpa ada yang kelewat, Allah terangkan dalam surah Al-Kahfi ayat 47. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Dan kami kumpulkan mereka semuanya. Maka tidak ada satu pun, seorang pun manusia atau jin yang luput, yang terlewat. Semua makhluk yang pernah hidup di dunia kemudian hancur mati pada hari kiamat, nanti dibangkitkan lagi pada hari kiamat di padang mahsyar. Baik manusia, jin, malaikat jelas dibangunkan kembali. Termasuk juga binatang-binatang. Faida dalam Al-Quran disebutkan apabila faidal wuhusu husyirat. Ketika binatang-binatang itu dikumpulkan pada hari kiamat.
Binatang dibangkitkan, manusia dibangkitkan, jin dibangkitkan, malaikat juga dibangkitkan. Adapun binatang dibangkitkan untuk apa? Untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di kalangan mereka. Setelah beres ditegakkannya keadilan di kalangan para binatang, lalu Allah menyatakan, jadilah kamu dari tanah, jadi tanah. Kembalilah kamu menjadi tanah, lalu mereka juga kembali menjadi tanah. Binatang tidak terus diproses sampai ke surga dan ke neraka, tidak. Dikembalikan jadi tanah. Terlihat ini oleh orang-orang kafir yang meyakini dirinya akan binasa karena kekafirannya, karena dosa dan kedurhakaannya. Lalu mereka berkata, ya laitani kuntu turaba. Aduh celaka aku. Seandainya aku pun menjadi tanah seperti binatang-binatang itu. Angan-angan mereka, angan-angan kosong. Karena mereka tidak dikembalikan menjadi tanah setelah dibangkitkan. Mereka terus diproses, dihisab, ditimbang, nyebrang sirat dan seterusnya. Sampai akhirnya digiring ke dalam neraka. Nah, jadi semuanya dibangkitkan, kemudian dikumpulkan di sebuah tempat yang kemudian disebut dengan mahsyar. Makna mahsyar adalah tempat berkumpul. Dengan kondisi yang mengenaskan, mereka menderita kecuali orang-orang yang Allah kecualikan dari penderitaan itu. Walaupun matahari saat itu dekat, ada orang-orang tertentu yang diberi naungan oleh Allah di bawah naungan arsy Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan bahas itu karena bukan di sana stressing pembahasan kita. Jadi dua pengumpulan di akhirat. Pertama adalah dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Yang kedua digiring dan dimasukkannya manusia ke dalam surga atau ke dalam neraka. Dalam sebait syair dikatakan wa akhirul ayat hasrun nari kama ata fi muhkamil akhbar. Adapun tanda terakhir dari tanda kiamat adalah api yang mengumpulkan manusia sebagaimana yang datang keterangannya di dalam berita yang pasti kebenarannya. Masih perkataan Imam Al-Qurtubi, wa akhirul ayat, adapun yang dimaksud tanda terakhir dari tanda kiamat, lalu disebutkan hasrun nar linnasi minal masyriq ilal maghrib. Yaitu api yang mengumpulkan manusia dari timur ke barat. Dari negeri Yaman ke tempat hijrahnya Nabiullah Ibrahim yaitu negeri Syam. Sebagaimana hal itu diterangkan, dijelaskan di dalam hadis-hadis dan athar-athar riwayat-riwayat yang sahih yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian beliau Imam Al-Qurtubi menerangkan hadis-hadis yang ada tentang keluarnya api dari negeri Yaman. Lebih spesifik lagi dari lembah Aden. Dan diterangkan bahwa api ini menggiring manusia dari timur ke barat. Juga diterangkan api ini menggiring mereka ke negeri Syam. Mana yang benar? Ke negeri barat, dari timur ke barat atau ke negeri Syam? Kedua-duanya benar. Karena dua-duanya ini didasarkan pada riwayat yang sahih. Sebagian ulama menyatakan bahwa api ini ada dua. Yang satu menggiring manusia dari arah timur ke barat. Dan yang kedua menggiring keluar dari Yaman dan menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul yaitu di negeri Syam. Lalu masih perkataan Imam Al-Qurtubi,
wa illam yakun fi ilmillahi illa narun wahidah fal jam'u baina hadits narun takhruju qabla yaumil qiyamah min hadramaut fatasuqun nas wa fil lafadz takhruju nar min qa'ri adan turahhilun nas ilal mahsyar wa hadits narun tahsyuru nas minal masyriq ilal maghrib fabi ayyu qala inna syam alladhi huwal mahsyar maghribun bin nisbah ilal masyriq fayakunu ibtida'u khurujiha qa'r adan minal yaman fa idza kharajat intasharat ilal masyriq fatahsyuru ahlahu ilal maghrib alladhi huwa syam wa huwal mahsyar. Kata Imam Al-Qurtubi, seandainya tidak ada keterangan lain dari Allah kecuali hanya satu jenis api saja, maka untuk memadukan antara hadis-hadis yang seperti berbeda-beda ini, para ulama memadukan. Ada hadis yang berbeda yang menyatakan api ini keluar sebelum kiamat dari Hadramaut lalu menggiring manusia. Di hadis lain menyatakan api ini keluar dari lembah Adan yang kemudian menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul. Ada lagi hadis yang menyatakan api ini menggiring manusia dari timur ke barat. Ketiga keterangan ini tidak bertolak belakang, bahkan saling melengkapi, saling memberikan keterangan yang lebih rinci. Dengan mengatakan bahwa Syam yang merupakan tempat berkumpulnya manusia semuanya nanti dianggap arah barat bagi orang-orang yang ada di sebelah timur. Sehingga permulaan keluarnya api itu dari lembah Adan di Yaman. Begitu keluar, muncul, menyebarlah ke arah timur. Lalu menggiring orang-orang ke arah barat. Yang arah barat yang dimaksudlah negeri Syam dan tempat berkumpulnya manusia di akhir zaman nanti. Inilah keterangan tentang salah satu di antara tanda-tanda kiamat, yaitu munculnya api dari Yaman, yang lebih spesifik lagi di lembah Aden, mengumpulkan manusia, menggiring manusia. Dan ketika manusia digiring oleh api itu ada beberapa atau 3 keadaan yang tadi diterangkan. Ada yang begitu munculnya api dia langsung terburu-buru mengumpulkan makanan yang cukup untuk perbekalan mereka. Kemudian mereka itu memakai pakaian yang masih layak dan bagus dan menunggang kendaraan, satu orang satu kendaraan. Ini yang awal-awal. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang rada terlambat. Ada yang satu unta ditunggangi oleh 2 orang, ada lagi yang 3 orang. Tentu saja tidak senyaman dan tidak secepat golongan yang pertama tadi. Yang ketiga yang lebih lelet lagi. 1 ekor unta ditunggangi 10 orang dengan bergiliran. Sebagian ada yang berjalan, sebagian ada yang naik unta, lalu giliran. Yang tadi berjalan naik, yang tadi naik kemudian turun berjalan. Begitu. Dan tentu saja lebih lambat dan lebih tegang. Dan ada lagi yang benar-benar lelet, lemot, terlambat, lalu disambar, termakan api dan mati, binasa. Dan itu terjadi di akhir zaman. Adapun orang-orang yang tidak kebagian unta atau transportasi untuk berjalan, sampai-sampai 10 orang menaiki 1 unta secara bergiliran, itu disebabkan dalam satu riwayat bahwa Allah Subhanahu wa taala mengirimkan penyakit bagi unta yang akhirnya mematikan sebagian unta, sehingga jarang sekali transportasi. Sampai-sampai ada orang yang memiliki perkebunan yang sangat menakjubkan, subur, makmur dan sangat mahal. Dia rela menukar kebunnya itu dengan seekor unta yang gemuk. Tentu saja harganya tidak sebanding.
Kebun yang luas dan subur itu jauh lebih mahal, yang apabila dirupiahkan mungkin miliaran, kalau unta nggak sampai ratusan juta. Paling 50, 60, 70 juta atau yang paling besar maksimal mungkin 100 juta. Tapi pemilik unta tidak mau untuk menukarnya. Yang menunjukkan yang lebih berharga saat itu adalah transportasi binatang tunggangan daripada perkebunan walaupun luas dan amat sangat subur dan menghasilkan panen yang melimpah. Enggak. Akhirnya unta kurang, transportasi kurang, kemudian orang-orang pun sampai menunggai satu unta bersepuluh secara bergiliran. Lalu semua mereka digiring ke tempat mereka berkumpul, dan berkumpulnya mereka adalah di negeri Syam seperti yang diterangkan dalam hadis-hadis yang tadi. Dan ini adalah tanda akhir dari hari kiamat. Setelah ini terjadi, maka yang terjadi berikutnya tinggal ditiupnya sangkakala yang menghancurkan seluruh alam jagat raya ini. Barulah kiamat ini terjadi. Inilah tanda terakhir dari tanda besar hari kiamat, yaitu munculnya api yang kemudian menggiring manusia ke tempat mereka berkumpul. Ya. Sampai di sini penjelasan kita tentang hal ini. Insya Allah di masa yang akan datang, di hari Jumat yang akan datang, kita akan membahas tentang bagaimana ditiupnya sangkakala di akhir zaman nanti. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab kepada Al-Akh Al-Fadil Fawas di studio Radio Roja Cilengsi. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Fawas. Nah, terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustaz, jazakumullahu khairan, materi bahasan penuh manfaat di sore hari ini. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita memasuki sesi interaktif, sesi tanya jawab. Bagi Anda yang akan bertanya secara langsung, silakan bisa hubungi kami di telepon 0218236543 atau dengan pesan singkat ke 0819896543. Baik, kami berikan kesempatan dari penelpon terlebih dahulu 0218236543 dengan harapan pertanyaan berkesesuaian dengan materi bahasan di sore hari ini. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa, dari mana Bapak? Saya dari Bandung, Pak Mulyono. Pak Mulyono, silakan, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diajukan pertanyaannya Bapak. Ya, Pak Ustaz, saya mau bertanya. Ya. Silakan. Pertanyaan saya, pada lembah Raden semua yang keluar dari api itu menggiring kaum hamba Allah manusia ke arah barat, ke Sam, negeri Sam. Nah, bagaimana yang istilahnya dari sebelah barat, sebelah timur, sebelah utara, sebelah selatan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ya, Pak Mulyono di Bandung, ya, di Margahayu. Barakallahu fiik. Ya, tadi dijelaskan salah satu makna dari hadis yang menyatakan bahwa api itu menggiring manusia dari timur ke barat. Ini sekedar ungkapan, istilah. Yang kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menyatakan bahwa maksudnya adalah menyebarnya api secara menyeluruh, secara merata ke seluruh tempat. Yang kemudian dimulai dari Yaman, tepatnya di lembah Aden tadi, ya. Kemudian ketika keluar menyebar secara menyeluruh, secara merata ilal ardi kulliha, ke seluruh permukaan bumi. Baik yang di utara, yang di selatan, ya, itu sama tergiring. Maka ungkapan itu disebut dengan sebutan menggiring manusia dari arah timur ke arah barat. Maksudnya secara menyeluruh, secara merata ke seluruh permukaan bumi.
Jadi yang utara yang selatan juga sama kegiring. Diungkapkan dari timur ke barat itu bukan berarti orang utara dan orang selatan luput dari api, tidak, ya. Sama dengan umpamanya pulau dari Indonesia itu berjajar dari timur ke barat, dari mulai barat ke timur, dari Sabang sampai Merauke. Loh, bagaimana yang bagian selatannya, bagian utara? Ya termasuk tentu saja. Itu hanya sekedar ungkapan dari menyeluruhnya penyebaran api tersebut ke seluruh penjuru dunia. Ya, demikian Pak Mul, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Barakallahu fiik. Demikian Pak Mul. Untuk selanjutnya di kesempatan kedua masih dari penelpon 0218236543, kami persilahkan. Silakan. Ya, halo Bapak atau Ibu? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, dengan siapa, dari mana Bapak? Abu Royan dari Jakarta. Abu Royan, silakan pertanyaannya. Afan, kalau pertanyaan agak melenceng, tadi nggak ikut dari awal. Ya. Silakan. Pernah ketemu seorang kawan yang menceritakan bagaimana dia mengikuti seorang syekh dari yang menurut pengakuan beliau adalah turunan ke-40 dari Rasulullah gitu. Dan dia memberikan ke saya gambaran istilah dia tuh golden chain gitu. Rantai emasnya dari Rasulullah turun sampai ke syekh gurunya ini gitu. Dan dia bilang bahwa kalau mencari guru yang bisa menemukan garis seperti ini gitu. Apakah pendapat ini benar atau tidak, Ustaz? Iya. Ada kelompok yang seperti itu, Ustaz. Terima kasih Pak Abu Royan. Barakallahu fiik. Interaksinya jazakallah khairan. Iya, barakallahu fiik. Pak Abu Royan di Jakarta, ada seorang syekh yang mengaku keturunan ke-40 dari Nabi SAW. Kalau nggak salah tadi menerima warisan emas dari Rasulullah SAW. Golden rantai emas. Rantai emas. Mana rantai emas itu asli ya, punya silsilah keturunan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau cari guru itu yang kayak begitu, apakah benar demikian? Iya, kalau memang itu ungkapan benar, maka tidak sah berguru kepada para sahabat yang bukan turunan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang tidak sah, ngapain para sahabat dahulu mengajarkan, menyampaikan? Apakah semua sahabat Nabi SAW turunan ada kaitan kekerabatan dengan Rasul SAW? Tidak. Ya, ada yang keterkaitan cuma besan, menantu atau mertua. Umpamanya Abu Bakar dan Umar itu mertua Nabi SAW. Utsman dan Ali itu adalah menantu, ya. Ya, turunan Utsman, turunan Ali mungkin ada, ya. Itu turunan Nabi SAW. Tapi yang di samping-sampingnya tentu saja tidak. Ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Umar, ada Abu Hurairah, ada Abu Dzar, ada Salman Al-Farisi, dan yang lain-lainnya. Itu mereka menyampaikan Quran, menyampaikan hadis kepada murid-muridnya di kalangan tabi'in, tabi'un tabi'in. Sah enggak ilmu yang bersumber dari mereka? Sah, dan Al-Quran serta hadis mengesahkan, melegitimasi ilmu yang bersumber dari para sahabat. Bahkan merekalah yang harus diikuti. Berfirman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quranul Karim dalam surah At-Taubah ayat yang ke-100, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar walladzina taba'uhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Kata Allah Azza wa Jalla, dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Ini bukan turunan Nabi SAW, ya. Para sahabat muhajirin dan ansar banyak yang tidak ada kaitan kekeluargaan, kekerabatan dengan Nabi SAW.
dan orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari Muhajirin dan Ansar. Walladzina tabauhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat. Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Terus Allah janjikan bagi mereka surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Menunjukkan bahwa berguru tentang Islam kepada selain turunan Nabi SAW, asal ilmunya nyambung kepada Nabi SAW, ya boleh dan dianjurkan, diperintahkan oleh Al-Quranul Karim. Tidak ada perintah untuk hanya mengambil ilmu dari keluarga Nabi SAW. Saya tidak ada. Adapun hadis yang menyatakan bahwa ada dua perkara, siapa yang berpegang teguh kepada dua perkara ini tidak akan sesat selamanya, yaitu kitabullah wa itsrati. Kitab Allah dan itsrati, keluargaku. Para ulama ahli hadis menyatakan itsrati di sini adalah para ulama. Istilah itsrati adalah orang yang menerima warisan ilmu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena beliau bersabda, al ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul ilma faman akhadahu akhadha bihadin wafir. Para ulama itu ahli waris para nabi. Sedangkan para nabi tidak mewariskan dinar atau dirham. Nabi itu ketika meninggal tidak meninggalkan warisan walaupun sesen dalam bentuk harta dunia. Tidak. Hanyalah yang beliau wariskanlah ilmu tentang Quran Sunnah. Maka siapa orang yang mengambil ilmu ini berarti dia mengambil bagian yang banyak dari warisan para nabi, yaitu ilmu. Ini yang harus diikuti dan inilah itsrati. Oleh karena itulah, maka apabila seseorang menyampaikan ilmu bersumber dari Al-Quran dan hadis yang sahih dengan penjelasan ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan, referensi yang jelas dan gamblang, mau turunan Nabi ataupun bukan, maka itu masuk ke dalam ayat 100 dari surah At-Taubah yang tadi dibacakan, walladzina tabauhum biihsan, orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan kebaikan. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah, siapkan surga bagi mereka. Ridha Allah kepada mereka, diberikan surganya, mereka menunjukkan mereka benar, ilmunya benar. Kalau salah ya pasti tidak akan diridhoi dan tidak akan dijanjikan surga. Ini ayat bersifat umum dalam arti siapapun manusianya, baik ada silsilah turunan dengan Rasul SAW ataukah tidak, asal ilmunya benar lurus dengan referensi yang bisa dipertanggungjawabkan, ikuti itu. Sebaliknya, kalau ada orang yang mengaku-ngaku turunan Rasul SAW tapi ajarnya menyimpang dari Quran dan Sunnah, ya jangan diikuti. Sebab Allah memerintahkan kita untuk mengikuti Quran Sunnahnya, bukan pribadi dari turunan Nabi Muhammad SAW. Kalau ada turunan dari Nabi SAW, ya juga ahlu sunnah, berpegang teguh kepada sunnah Rasul SAW. Ilmunya ya bisa dipertanggungjawabkan lurus, yaitu afdal. Ikuti yang begitu. Kalau tidak ada, siapapun orangnya, baik dia ada silsilah keterkaitan dengan turunan Rasul SAW ataukah tidak, sepanjang ilmunya itu ada kaitannya dengan apa yang bersumber dari Rasul SAW, Quran Sunnah yang bisa dipertanggungjawabkan, ikuti. Jadi yang diikuti itu lurusnya ilmu dia, akidah dia, keyakinan dia, syariat yang dia pegang teguh, itu yang diikuti, bukan pribadinya, ya. Pribadinya baik ada keterkaitan dengan keluarga Nabi SAW ataukah tidak, maka itulah yang harus diikuti, ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik atas jawaban dan penjelasan dari pertanyaan Bapak tadi di Jakarta. Semoga bermanfaat untuk beliau dan kita yang menyimaknya.
Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya masih kami berikan kesempatan di sesi interaktif kita di sore hari ini melalui telepon kembali. Akan kami coba sapa sebelum kami angkat dari pesan singkat 0218236543. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Allah di Karawaci, Pak Ustadz. Silakan. Iya. Pertanyaannya. Saya mau bertanya, Pak Ustadz, kalau misalnya ada orang yaitu mengikuti contoh Rasul, seperti membuat pengobatan ala Rasul gitu, Pak Ustadz, sekam atau itu, tapi dia kalau tidak mengikuti manhaj salaf, pengajiannya beda. Dia ada pengajian khusus sendiri, Pak Ustadz. Nah, tapi dia juga membuka pengobatan seperti yang Rasul ajarkan gitu, Pak Ustadz. Dia mengikuti begini cara Rasul gitu, Pak Ustadz. Nah, seperti itu, kita tidak boleh berobat sama dia, apa boleh, Pak Ustadz? Baik. Tidak boleh berobat maksudnya? Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Iya. Silakan. Ibu di Karawaci, barakallahu fiik. Iya. Kalau berobat, selama cara pengobatannya benar, baik secara syar'i ataupun secara hissi, maka boleh, mau berbeda akidah, manhaj, bahkan berbeda agama. Bolehkah kita berobat ke dokter yang kafir? Tidak ada larangan. Boleh-boleh saja bermuamalah dengan orang kafir. Selama kafir itu bukan kafir harbi yang memerangi kita, yang mengusir kita dari negeri kita gitu ya, boleh. Muamalah apapun, jual beli, kemudian pinjam meminjam, bekerja kita di orang kafir bekerja di kita, berobat ke dokter kafir, tidak ada larangan. Allah berfirman dalam Al-Quran, La yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil dengan orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Tapi kan orang kafir itu pasti ada kebencian dan memusuhi kita dalam hati. Ya pastilah. Allah berfirman, "Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Apakah orang Yahudi dan Nasrani di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ridho dengan Islam dan kaum muslim? Tidak. Allah menyatakan, "Walan tardha ankal yahudu walan nasara." Tapi mereka tidak terang-terangan secara fisik memerangi dan mengusir. Walaupun mungkin ingin, ya, mereka tidak memusuhi dan tidak mengusir itu, tidak memerangi, tidak mengusir, karena lemah saat itu, tidak punya kemampuan. Yang paling selamatnya sudah damai. Hatinya mungkin mencari-cari kesempatan. Tetap saja Nabi SAW bermuamalah secara baik dengan Yahudi dan Nasrani yang ada saat itu di Madinah. Oleh karena itulah maka tidak ada larangan bermuamalah, termasuk berobat ke dokter kafir. Apalagi ini sesama muslim, walaupun berbeda manhaj umpamanya, pemahamannya ada yang keliru dari pemahaman ahlus sunnah wal jamaah. Selama cara pengobatannya benar, tidak ada unsur kufur, unsur syirik, unsur kebid'ahan, unsur perdukunan seperti bekam. Siapapun yang membekam kita, sekalipun dokter kafir, ya boleh-boleh saja, tidak ada larangan, ya. Termasuk selain bekam, apalagi pijit umpamanya, refleksi umpamanya. Tapi dia beda akidah, beda manhaj, boleh nggak berobat kepada dia? Selama cara pengobatannya benar dan tidak mempengaruhi akidah manhaj kita, boleh. Kecuali kalau disyaratkan, saya mau obati kamu tapi kamu harus ngaji ke saya. Kecuali kalau begitu ya. Tapi saya pikir nggak akan ada yang seperti itu, nggak akan laku kalau gitu pengobatannya ya. Padahal rata-rata pengobatanlah komersial. Jadi selama bukan ngaji, selama hanya bermuamalah dalam urusan dunia, apapun bentuk muamalahnya, berobat, dagang, jual beli, pinjam meminjam, gadai menggadai yang tidak menyimpang dari syariat, tidak ada unsur bunga, tidak ada unsur kebohongan, kedustaan, penipuan, dengan siapapun termasuk dengan orang kafir yang bukan kafir harbi, maka dibolehkan, tidak ada larangan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi.
Untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari pesan singkat. Baik, ada pertanyaan yang datang dari Ibu Ani di Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah dijelaskan bahwasannya hari kiamat akan terjadi di tengah mereka yang ingkar dan tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala dan seburuk-buruk makhluk. Yang jadi pertanyaan, bagaimanakah dengan kondisi anak-anak yang ada pada saat itu yang belum balik? Apakah juga mengalami hari kiamat dan kengeriannya? Mohon penjelasannya, jazakumullahu khairan. Baik. Wa jazakallahu khairan. Tentu saja ketika kiamat terjadi, ada nggak anak-anak yang hidup saat itu? Ya mungkin ada, ya. Termasuk yang masih bayi, termasuk yang belum baligh, ya. Sampai baik dalam ayat, dalam hadis juga dikatakan bahwa sampai anak-anak beruban saking ngerinya hari kiamat, ya. Menunjukkan bahwa ketika kiamat terjadi itu anak-anak ada saat itu. Nah, bagaimana dengan mereka? Bukankah mereka itu belum kena taklif? Belum diberikan beban kewajiban, ya. Wallahu a'lam bishawab. Anak-anak ketika mereka masih anak-anak belum balik kemudian mati, kapanpun saat kematiannya. Baik sekarang, termasuk sekarang ada anak kecil hidup di keluarga kafir, di lingkungan kafir, di negeri kafir, sama sekali tidak pernah mendengar Islam. Kalau toh mendengar pasti yang buruk-buruknya sesuai dengan informasi yang sampai kepada ayah mereka, orang tua mereka. Disampaikan keburukan Islam kepada anak kecil yang belum balik. Lalu mungkin muncul kebencian dari anak kecil kepada Islam dan kaum muslimin karena salah informasi. Lalu mati dalam keadaan demikian sebelum mereka balik. Sama kondisinya dengan anak kecil yang hidup ketika kiamat terjadi, belum kena taklif. Tidak ada bedanya, ya. Maka para ulama ketika menerangkan nasib anak-anak orang kafir yang mati sebelum balik, mereka ikhtilaf. Terbagi kepada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, dan ini pendapat yang lemah, syadz. Mereka mengikuti orang tuanya masuk neraka. Tapi ini lemah. Yang kedua, mereka itu nanti pada hari kiamat diuji. Apa ujiannya? Ujiannya mereka disuruh terjun ke dalam api neraka. Siapa yang terjun ke api neraka sesuai dengan perintah Allah saat itu, mentaati Allah karena yakin akan keadaan Allah, mereka selamat dari neraka dan mereka dimasukkan ke dalam surga. Ini pendapat kedua, ini pun lemah. Karena akhirat bukanlah negeri ujian. Pendapat yang ketiga, dan ini yang lebih kuat, berdasarkan riwayat yang ada, bahwa anak-anak orang-orang musyrik pun yang mati dalam keadaan mereka itu belum balik, mereka di surga. Sebagaimana riwayat yang ada tentang masalah itu. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam melakukan mi'raj di langit tertentu, beliau melihat ada seorang kakek yang mengasuh anak-anak kecil di sebuah taman surga. Siapa kakek itu? Dia adalah Nabiullah Ibrahim. Adapun anak-anak yang diasuhnya, hum auladul muslimin. Mereka anak-anak orang muslim yang mati sebelum balik. Para sahabat bertanya, wa auladul musyrikin ya Rasulullah, ditanya apakah juga anak-anak orang musyrik? Dijawab, ya, anak-anak orang musyrik. Karena orang musyrik itu ketika anak baru lahir semuanya suci. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada seorang pun anak yang lahir kecuali lahir di atas fitrah, di atas agama ini, di atas Islam. Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini menyatakan, atadruna mal fitrah? Tahu nggak kalian fitrah itu apa? Lalu beliau membacakan ayat 30 dari surah Ar-Rum, fa'aqim wajhaka lid-dini halifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha.
Hadapkan wajahmu kepada agama yang lurus ini. Itulah fitrah Allah. Yang semua manusia dilahirkan di atas fitrah ini. Maka ketika bayi lahir di atas fitrah. Fitrah ini Islam. Itu penafsiran Abu Hurairah sebagai periwayat hadis ini. Yang mengaitkan dengan ayat yang tadi. Termasuk anak-anak orang-orang kafir, orang-orang musyrik lahir di atas fitrah. Sebab ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada bayi yang lahir. Ma dalam konteks nafi ini artinya seluruh bayi yang lahir. Termasuk bayi dari orang tua yang ateis, yang kafir, yang musyrik. Anak-anaknya lahir di atas fitrah. Lalu Nabi SAW menyatakan, fa'abawah yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang meyahudikan dia, menasranikan dia, atau memajusikan dia. Kalau orang tuanya Nasrani, anak ini kalau sudah besar dibaptis Nasrani. Kalau dia umpamanya anak orang Yahudi, oleh orang tuanya nanti diyahudikan, dimajusikan, kalau ateis ya diateiskan. Kalau nggak diapa-apakan dia tetap muslim. Anak orang musyrik masih bayi diserahkan kepada keluarga muslim lalu dididik langsung sholat, langsung ngaji dan seterusnya. Ya udah muslim, tidak perlu bersyahadat lagi. Karena pada hakikatnya dia lahir sebagai seorang muslim. Maka sebelum balik kemudian mati, ya matinya di atas Islam. Matinya masih di atas fitrah. Walaupun ketika kecil dia melakukan dosa, maksiat, kekufuran, perbuatan syirik, maka belum mukallaf, belum ditaklif. Nabi SAW bersabda, rufi'al qalam an thalathin. Qalam, catatan, ya, yang dituliskan oleh malaikat tentang amal-amal manusia diangkat dari 3 orang. Salah satunya wa anis sabi hatta yahtalima, dari seorang anak sampai dia baligh. Maka kalau anak itu belum balik, sebesar dan sebanyak apapun kesalahan yang dilakukan, belum dicatat sebagai sebuah dosa. Masih Islam dia, walaupun orang tuanya kafir. Ya, maka nanti setelah besar, baru dikafirkan oleh orang tuanya, baru dianggap murtad. Kalau mau masuk Islam lagi, ya harus syahadat lagi. Adapun anak-anak dari kaum muslimin yang belum pernah murtad, tidak perlu disyahadatkan lagi, karena lahir sebagai muslim. Berdasarkan hal itulah maka bila anak tersebut siapapun, termasuk anak dari orang-orang musyrik, orang-orang kafir, lalu mati sebelum balik, maka dia mati di atas Islam. Karena belum pernah ada apa? Belum pernah ada dosa dan kesalahan yang dicatatkan. Maka dia akan ke surga insyaallah. Inilah pendapat yang lebih kuat di antara 3 pendapat tadi. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawaz. Terima kasih Ustaz, jazakumullahu khairan jawaban dan penjelasannya. Kemudian kita angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat dari Abu Aisyah di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasannya, hikmah apa yang bisa dipetik dari penjelasan dikumpulkannya manusia di negeri Syam sebagai tanda-tanda hari kiamat nanti. Karena saat ini kita ketahui bahwa tempat yang paling mulia di dalam Islam adalah Mekah dan Madinah. Demikian, mohon penjelasannya, jazakumullahu khairan. Iya, wa jazakallahu khairan. Iya. Mungkin pertanyaan kenapa tidak dikumpulkan di Mekah atau di Madinah gitu. Kenapa di negeri Syam? Dan negeri Syam itu di mananya? Luas, ya. Syam itu dulu satu negara yang sekarang terpecah menjadi 4 negara. Lubnan, Lebanon, Suriah, Palestina, dan Urdun, Yordania. Ya, dulu 4 negara ini bersatu dan disebut dengan negara Syam, termasuk Palestina. Negeri Syam adalah negeri tempat lahirnya para nabi, negeri yang diberkahi, negeri yang mulia. Ya, dan banyak peninggalan sejarah para nabi di sana. Oleh karena itulah salah satu pejuang Islam, Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullahu ta'ala, banyak membangun monumen-monumen para nabi
Kemudian dibangun masjid. Yang di masjid itu ada monumen para nabi. Monumen itu disebut dengan sebutan maqam. Masjidnya diberi nama dengan masjid nabi tersebut. Ada masjid Nabi Musa, ada masjid Nabi Sulaiman, Nabi Daud, ada masjid Nabi Yunus, ya. Nabi-nabi yang pernah hidup di sana itu dibuatkan masjidnya dan dibuatkan maqam. Makamnya itu di samping masjid, bukan makam, bukan kuburan. Kuburannya tidak di sana, tapi dibuat monumen itu karena para nabi itu pernah hidup di sana. Tapi kalangan awam dari kaum muslimin begitu masuk ke masjid itu, ini masjid Nabi Yunus, di samping ada makam. Oh, ini makamnya, kuburannya. Ziarah, kemudian berdoa menghadap kuburan yang dia sebut dengan makam, para makam. Keliru, salah, ya. Jadi negeri Syam itu negeri yang diberkahi. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa di mana? Di Syam, di Palestina. Alladzi barakna haulah, yang telah kami berkati sekeliling. Negeri Syam adalah negeri yang diberkahi, negeri tempat kelahiran dan perjuangan para nabi, ya. Oleh karena itulah maka tidak heran negeri Syam ini banyak disebut di dalam hadis-hadis dan sejarah, bahkan juga menjadi pusat perhatian peristiwa yang terjadi di akhir zaman. Termasuk, ya, turunnya Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam adalah di negeri Syam, di Palestina, di Masjidil Aqsa menurut pendapat sebagian banyak atau mayoritas ulama. Ya, termasuk terbunuhnya Dajjal di negeri Syam, di sebuah tempat yang namanya Babul Lud. Dibunuh dengan ditusuk oleh tombak pendek oleh Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Itu di negeri Syams. Termasuk peristiwa yang luar biasa spektakuler yang kita kenal dengan Ashabul Kahfi. Ya, gua Ashabul Kahfi ini sekarang ini peninggalannya masih ada, kuburan para Ashabul Kahfinya juga masih ada di sana, dan itu terletak juga di negeri Syam. Sekarang ini dimasuk ke dalam wilayah kekuasaan negara Yordania, dan itu negeri Syam zaman dahulu. Jadi karena itulah maka banyak peristiwa terjadi di akhir zaman itu kejadiannya di negeri Syam. Termasuk dikumpulkannya manusia ke satu tempat, mereka berkumpul semuanya di negeri Syam ini. Ya, 3 masjid yang sangat dianjurkan dikunjungi, salah satunya masjid yang ada di negeri Syam, di Palestina, yaitu Masjidil Aqsa. Maka tidaklah heran apabila negeri Syam ini sebagai tempat yang spesial dalam ajaran Islam. Ya, demikian, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawas yang terakhir, ya. Ustaz, jazakallah khairan jawaban dan penjelasannya. Yang terakhir kami akan undang Anda kembali dari penelpon 0218236543. Silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, dengan siapa, dari mana Bapak? Saya Abu Ilham, mau tanya tentang. Silakan Pak. Sering didengar bahwa Dajjal juga disebut Al-Masih, termasuk juga Nabi Isa Al-Masih. Kenapa di antara dua penamaan itu sama, sementara berbeda? Yang satu kan Nabi, yang satu kan ini Dajjal gitu. Iya. Iya. Ada perbedaan maknanya bagaimana begitu Pak, ya? Betul. Baik Bapak, terima kasih. Ya. Barakallahu fiik, jazakallah khairan. Interaksinya silahkan. Ya, Pak Abu Ilham, barakallahu fiik. 2 makhluk yang bertolak belakang, yang menjadi musuh nantinya. Satu dibunuh oleh yang lainnya. Gelarnya sama, Al-Masih. Satu Al-Masih Isa bin Maryam. Satu Al-Masih Ad-Dajjal. Ya, sama gelar tapi maknanya juga bertolak belakang. Adapun lafaz Al-Masih dalam bahasa Arab disebut dengan sebutan isim fa'il.
Isim fa'il itu kata benda yang bermakna subjek, pelaku. Ya. Kalau isim maf'ul atau objek disebut al-mamsuh, yang diusap atau yang dihapus atau yang dihilangkan. Kalau al-masih maknanya yang mengusap, yang menghilangkan atau yang menghapus. Adapun pada diri Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam, lafad al-masih dengan makna isim fa'il, dengan makna pelaku. Karena Nabiullah Isa bisa menyembuhkan segala macam penyakit, baik penyakit dadakan ataupun bawaan. Yang buta dari lahir bisa sembuh dengan cara cukup diusap atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semuanya, ya. Bahkan bisa membentuk dari tanah burung-burungan kemudian dihidupkan atas izin Allah menjadi burung beneran. Karena mukjizat Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam menghapus, menghilangkan, mengusap penyakit sampai sembuh, disebutlah beliau dengan sebutan Al-Masih dengan makna Al-Masih. Itu yang pertama. Kedua, dalam bahasa Arab kadang ada kata lafaz yang bentuknya isim fa'il tapi maknanya isim maf'ul. Bentuk katanya adalah subjek tapi maknanya objek. Seperti contoh ar-rajim. Ar-rajim sama dengan al-masih, bentuk katanya, lafadznya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bentuk katanya isim fa'il tapi maknanya isim maf'ul. Ar-rajim bermakna marjum, yang dirajam, yang dilaknat karena syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan yang seperti dalam bahasa Arab banyak seperti al-qatil, bukan pembunuh tapi yang dibunuh. Dabih, bukan yang menyembelih tapi yang disembelih, ya. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Termasuk al-masih pada diri Dajjal. Lafadznya isim fa'il tapi maknanya isim maf'ul. Al-masih pada diri Dajjal maknanya al-mamsuh. Makna al-mamsuh artinya yang dihapus, ya. Pertama, makna al-mamsuh adalah yang dihapus, dihilangkan sebelah matanya. Jadi Dajjal, al-masih ad-Dajjal la'anahullah, itu picek sebelah matanya, ya. Jadi hanya melek sebelah, dan itu salah satu di antara kekurangan atau aib pada diri Dajjal yang tidak bisa dihilangkan oleh Dajjal itu sendiri. Padahal dia mengaku Tuhan yang harus disembah. Makanya Rasul SAW mengingatkan Dajjal itu a'war. Awal itu picek sebelah, sedangkan Rabb kalian tidaklah a'war. Oleh karena itulah, maka makna al-masih pada diri Dajjal dengan makna al-mamsuh, yaitu orang karena Dajjal orang, tapi diberikan keluar biasaan oleh Allah. Orang yang dihapus sebelah matanya, sehingga dia itu picek sebelah, ya. Berdasarkan hal itulah maka sekalipun gelarnya sama, Isa disebut al-masih, Dajjal juga disebut dengan al-masih, tapi maknanya berbeda. Kalau dalam Isa al-masih disebut dengan makna penghapus, penghilang atau pengusap penyakit apapun lalu sembuh, hilang seketika itu juga. Adapun al-masih pada diri Dajjal maknanya adalah al-mamsuh, objek, orang yang dihapus sebelah matanya sehingga picek oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian perbedaan makna dari lafaz yang sama atau gelar yang sama dari Al-Masih untuk Nabi Isa dan untuk Dajjal laknatullah alaih. Ya, cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita akan jumpa kembali di hari Jumat yang akan datang melanjutkan kajian kitab yang sedang kita bahas ini, Al-Irsyad ila Shahihil I'tiqad. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.